menerangkan sini tentang infertilitas. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu infertilitas itu apa? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang infertilitas dari pengertian, kemudian dari segi penyebab, kemudian faktor, kemudian dari cara pencegahannya. Nah, untuk yang sebelumnya di sini saya menggunakan PowerPoint, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint, dan juga saya memberikan selembar brosur untuk bisa dibaca. Baik, saya mulai ya. Iya. Yang pertama yaitu pengertian dari infertilitas. Nah, untuk pengertian dari infertilitas ini yaitu pasangan suami istri yang belum mampu mempunyai anak dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Untuk secara medis sendiri, infertilitas ini dibagi menjadi 2, ada infertilitas primer dan juga infertilitas sekunder. Untuk yang primer yaitu berarti pasangan suami istri yang belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, infertilitas sekunder yaitu pasangan suami istri yang telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau kontrasepsi apapun. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu akan saya jelaskan tentang faktor-faktor dari yang mempengaruhi infertilitas, yaitu yang pertama adalah faktor umur. Nah, untuk faktor umur ini untuk wanita, kemampuan reproduksi wanita ini akan menurun secara drastis setelah umur 35 tahun. Jadi kalau udah umur 35 tahun nanti reproduksi wanita akan turun dan akan susah untuk mempunyai anak. Kemudian yang kedua yaitu adalah lama infertilitas. Nah, untuk lama infertilitas ini yaitu terlalu lama tidak punya anak dan akhirnya sampai lama tidak bisa punya anak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu stres. Nah, stres ini memicu pengeluaran hormon kortisol yang mempengaruhi pengaturan hormon reproduksi. Kemudian yang keempat yaitu lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini paparan terhadap racun seperti lem, bahan pelarut organik yang mudah menguap, silikon, pestisida, obat-obatan misalnya pelangsing, dan obat rekreasional yaitu rokok, kafein, dan alkohol dapat mempengaruhi sistem reproduksi. Kafein ini terkandung dalam kopi dan juga teh. Kemudian yang kelima adalah hubungan seksual. Penyebab infertilitas ditinjau dari segi hubungan seksual ini meliputi frekuensi, posisi, dan melakukannya tidak pada masa subur. Kemudian yang keenam yaitu frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini sendiri, hubungan intim yang disebut coitus atau onani disebut masturbasi yang dilakukan setiap hari akan mempengaruhi jumlah dari kepadatan sperma. Frekuensi yang dianjurkan adalah 2-3 kali seminggu sehingga memberi waktu testis memproduksi sperma dalam jumlah cukup dan matang. Kemudian yang ketujuh yaitu ada faktor posisi. Faktor posisi ini infertilitas dipengaruhi oleh hubungan seksual yang berkualitas yaitu dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Terjadi penetrasi dan tanpa kontrasepsi. Kemudian yang ke-8 yaitu masa subur. Nah, masa subur ini karena di tengah masyarakat bahwa supaya bisa hamil saat berhubungan seksual lahir harus organisme. Nah, pernyataan itu keliru karena kehamilan terjadi bila sel telur dan sel sperma bertemu. Hal itu yang perlu diingat adalah bahwa sel telur tidak dapat dilepaskan karena organisme. Kemudian yang ke-9 yaitu adalah faktor kondisi reproduksi wanita. Kondisi reproduksi wanita ini bisa meliputi masalah dari vagina, masalah serviks, kemudian masalah uterus. Kemudian yang ke-10 yaitu faktor dari kondisi reproduksi pria, yaitu meliputi gangguan di daerah sebelum testis atau testikular, kemudian gangguan di daerah testis atau testikular, kemudian gangguan di daerah setelah testis atau posttestikular. Kemudian selanjutnya yaitu untuk sebelumnya dari faktor-faktor tadi, apakah ibu ada yang sudah ditanyakan? Jauh sudah paham. Alhamdulillah. Baik, akan saya lanjutkan yaitu untuk pencegahan dari infertil. Pencegahan ini yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ibu dan juga bapak. Mengobati infeksi di organ ada berbagai
berbagai jenis infeksi diketahui menyebabkan infertilitas seperti infeksi prostat, testis atau buah zakar maupun saluran sperma. Kemudian yang kedua, menghindari rokok, karena rokok ini mengandung zat-zat yang dapat meracuni pertumbuhan, jumlah, dan kualitas sperma. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari alkohol dan zat aditif. Nah, alkohol dalam jumlah banyak ini dihubungkan dengan rendahnya kadar hormon testosteron yang tentu akan mengganggu pertumbuhan sperma. Ganja atau marijuana juga dikenal sebagai salah satu penyebab gangguan pertumbuhan sperma. Yang keempat yaitu cara pencegahannya, yaitu menghindari obat yang mengaruhi jumlah sperma seperti obat darah tinggi. Untuk cara pencegahannya seperti itu. Kemudian untuk pengobatan dari infertil sendiri yaitu yang pertama pemberian antibiotik, kemudian bisa juga pembedahan, kemudian terapi, kemudian tindakan pembedahan atau operasi varikokel, kemudian memberikan suplemen vitamin, kemudian tindakan operasi pada penyumbatan di saluran sperma, kemudian selanjutnya menghentikan obat-obatan yang diduga menyebabkan gangguan sperma. Kemudian yang ke-8 yaitu menjalani teknik reproduksi. Nah, dalam hal ini insentif intrauteri dan program bayi tabung yang termasuk dari menjalani teknik reproduksi bantuan. Nah, selesai sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan, ibu-ibu? Insya Allah tidak. Baik. Sekian dari penyuluhan dari di sini. Untuk prosesnya bisa ibu sama bapak bawa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi bisa menghubungi saya atau datang di grup interdekat ya. Kalau begitu di sini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian bapak dan juga ibu, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah mengganggu waktu istirahat atau waktu yang lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum